Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk update hari ini kita sekali untuk update 1 minggu ke depan ya, karena memang saya kemarin itu 2 hari belum sempat bikin video teman-teman gitu. Jadi ya kita mulai dulu, mungkin mulai dari candle weekly ya. Sorry, mungkin monthly dulu, monthly, karena ini kan closing bulanan juga ya teman-teman. Nah untuk yang bulan kemarin dia closing di level harga kurang lebih 2447 ya, 2503 ya closingnya. Dan untuk bulan ini di open di harga 2502 ya, 840 teman-teman, yang menunjukkan kalau bulan kemarin dia closing new ATH lagi ya. Dan ini kalau kita lihat nih ya, gold itu udah closing di ATH selama mulai dari bulan Maret 2024 teman-teman. Jadi ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 bulan dia closing di new ATH teman-teman gitu. Nah untuk bulan ini dia dibuka dengan candle merah ya, candle merah di harga 2502 teman-teman. Dan kalau kita lihat juga ya untuk saat ini 2505 ya, atau 2500 ya sampai 2505 ya di sini ya, itu jadi area resisten ya bulanan dari si gold teman-teman. Jadi itu yang perlu kita catat dulu ya, yang pertama gitu, itu resisten bulanan, artinya itu yang akan jadi patokan kita ya untuk bulan ini gitu. Selama di bawah 2500 sampai 2505 ya, itu artinya gold itu lebih potensial untuk turun atau melanjutkan penurunan ke bawah teman-teman. Tapi kalau di atas range yang tadi kita sebutkan ya, berarti untuk bulan ini ya gold masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali. Targetnya kemana bang? Bisa ke new ATH lagi itu di 2531 teman-teman, atau bahkan bisa break new current high lagi gitu. Dan yang perlu kita tahu ya, untuk bulan September ini itu ada isu cut rate teman-teman ya. Jadi isu cut rate ini yang akan potensial membawa gold itu bisa closing di new ATH lagi gitu ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana ya. Dan untuk minggu ini juga ada data NFP teman-teman gitu. Ini kan soalnya udah masuk bulan September ya gitu. Oke, kalau dari monthly ini masih bullish movement ya, masih cukup bullish banget kalau kita lihat ya. Memang tapi secara TA ya atau technical analysis ya, di sini dia masih butuh untuk koreksi teman-teman. Koreksi dari 50% penurunan dia gitu. Dan kalau kita lihat juga potential movement atau support terdekat dia saat ini ada di sini, itu kurang lebih di harga 2300 ya, 330-an teman-teman, untuk support dari si bagian bulanan kalau kita bilang di sini ya gitu. Kemudian untuk area breakout itu ada kurang lebih di harga 2000 ke bawah atau di 2980-an teman-teman gitu. Ini adalah untuk area breakout range ya dia gitu. Oke. Lalu untuk the next close support atau terdekat ya, dia tuh ada di 2450 gitu. Ini kalau kita lihat dari bulanan gitu. Oke. Nah kemudian ya dari weekly ya, weekly candle ya, di sini weekly candle dia ada spinning top ya. Spinning top itu merupakan salah satu pattern yang dimana ini adalah pattern pembalikan arah harga sebenarnya teman-teman secara technical gitu ya. Selama dia tidak bisa closing di atas 2500 sampai 2502 ya, sorry 05 ya, maka pembalikan arah harga ini lebih possible dicapai oleh gold ini sendiri ya. Nanti targetnya kurang lebih ada di 2450 sampai 2443. Ini kalau kita ngomong terdekat dari area support weekly gitu. Lalu untuk area support kedua atau area breakout dari weekly-nya itu ada di 2413 ya, 2416 ya, atau di 2415 gitu teman-teman. Oke. Jadi itu yang harus kalian catat ya untuk beberapa support ya potensial dicapai oleh si gold ini sendiri selama dia dalam fase koreksi ya teman-teman gitu. Lalu untuk area support yang kita capai maksudnya yang cukup rendah gitu ya, kalau kita ngomongin mengenai berdasarkan dengan weekly, itu ada di 2375 gitu teman-teman. Oke. Nah sedangkan untuk resisten masih sama lah gitu ya, tadi yang saya sebutkan
2500, 2505 ya, sampai 2531 ya. Itu adalah current ATH saat ini gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini kita mulai buka mapping ya. Di sini saya sudah membuat mapping baru. Nah, ini untuk weekly. Ini untuk daily. Jadi kalau kita lihat nih, daily dia berhasil keluar dari current sideways movement dia di sini ya. Ini kan area akumulasi atau sideways movement dia. Dan selama dia di bawah 2500 ya, di sini nih, di bawah area golden ratio dia, itu dia masih possible untuk menunjukkan penurunan ya, dengan target terdekat untuk daily itu ada di 2590 dan itu tercapai di pagi hari ini ya. Kemudian untuk target kedua itu ada di 2485 dan area target ketiga itu yang cukup kuat teman-teman kalau saya lihat ya. Itu di 2475 ya sampai 2000 berapa nih? 2464 teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini adalah range dari area breakout daily-nya dia gitu teman-teman. Jadi so far sih selama untuk secara technical ya, technical kalau kita ngomongin chart ya di sini ya, itu dia masih akan potensial untuk koreksi, apalagi kalau kita lihat di monthly-nya sama weekly-nya teman-teman ya gitu. Dan secara daily pun dia sudah menunjukkan potensi untuk koreksi atau tanda-tanda koreksi teman-teman gitu. Tapi ya perlu di note untuk bulan ini itu ada pemangkasan suku bunga ya, dimana pemangkasan suku bunga ini yang nantinya mungkin bisa melemahkan nilai dolar secara signifikan terlebih di awalnya ya, karena butuh penyesuaian kembali ya, dan bisa membawa gold ini potensial untuk menunjukkan kenaikan kembali gitu teman-teman ya. Mungkin bisa lagi closing di atas 2500 atau bisa membuat new ATH lagi gitu. Itu kalau kita ngomongin secara sentimen market ya, kalau disandingkan dengan pemangkasan suku bunga gitu. Tapi overall sih sebenarnya kalau dengan pemangkasan suku bunga seperti ini ya, harusnya sih malah membuat Amerika tuh semakin kuat gitu ya. Artinya ekonomi mulai jalan ya kan, terus inflasi juga menurun itu kan, dan itu akan menjadi game changer ya untuk si gold ini sendiri sama USD nantinya ke depannya gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin dia akan naik ya pada saat pemangkasan suku bunga, tapi after that dia akan turun kembali karena menyesuaikan dengan harga pasar dan juga harga dari si USD itu sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi gitu ya kalau saya lihat sih skenario begitu. Oke, kemudian ini untuk mapping intraday ya, ini 4 hours ya. Ini yang 1 hours, ini yang 4 hours ya. Kalau kita lihat memang kemarin saya ada update juga ya, walaupun memang bukan update di YouTube ya. Kalau kalian di sini di mapping saya ada update. Jadi kalau saya belum sempat update YouTube sama TikTok, saya biasa akan update di channel Telegram gitu teman-teman. Ya di sini sudah saya katakan juga ya, kalau dia di bawah pivot ya. Nah untuk hari ini kalau kita lihat memang masih berada di bawah pivot teman-teman. Nah, pivot levelnya itu untuk hari ini itu ada di 2498 ya untuk hari ini pivot level dari sini, dan untuk resisten itu ada di 2505 gitu ya di sini. Ini untuk resisten dia saat ini teman-teman. Ya kalau kita ngomongin resisten itu ada di sini, ini resisten dia sampai range saya ambil sampai 2510 lah ya gitu untuk resistennya supaya enak dihitungnya gitu teman-teman, karena kan ini 508 ya, kita toleransi lah 20 pip ke atas atau 2 poin ke atas ya teman-teman ya gitu. Tapi secara signifikan kalau misalnya secara volume di sini kalau kita lihat ya, volume bawah sini ini masih seller semua, full of seller semua ya, dan ini dia potensial untuk turun selama dia berada di bawah 2505 ya di sini ya, intinya di sini di bawah sini. Kalau pivot ini kan dia mengecil ya hari ini ya, pivot atau CPR range-nya ya, itu menunjukkan kalau hari ini tuh ada pergerakan yang cukup signifikan ya, setelah kemarin kan market Amerika libur nih gitu ya. Nah hari ini dia baru buka kembali untuk market Amerikanya teman-teman. Jadi memang pasti ada transaksi yang numpuk ya selama 2-3 hari kemarin gitu teman-teman. Oke, nah kemudian untuk news 1 minggu ke depan ini ya, ini dimulai dari hari Selasa. Selasa ini nanti malam itu ada ISM Manufacturing PMI ya. Ini hari Selasa itu di jam 9 malam ya untuk newsnya. Kemudian
ada dari hari Rabu lagi ya. Hari Rabu lagi itu ada di George Shop Opening, itu di jam 9 malam juga. Oke, jadi kalau kita lihat memang agak sedikit mengalami penurunan ya dari 184 ya ke 8.000 gitu teman-teman. Kemudian untuk yang ISM manufacturing kemarin tuh kalau kita lihat tuh dari 46.8 ke 47.5 dan ke 52.9 ke 52.5. Ini plus minus ya. Ini artinya kalau kita lihat memang ada satu positif, satu negatif gitu teman-teman ya. Lalu kita lihat lagi, tapi kita fokus ke bagian NFP dulu ya teman-teman ya. NFP untuk George Opening kurang bagus ya, ini negatif buat DXY. Lalu di hari Kamis ya, di hari Kamis ini ada ADP ya, ADP dari 122 ke 136. Nah ini ADP bagus ya, ini kita mesti lihat dulu nih gitu antara George Opening ya sama ADP ya, kita mesti tahu dulu baru kita nanti bisa memperkirakan ya hasil dari NFP itu bagaimana. Soalnya memang dua indikator ini yang memang cukup berpengaruh besar untuk hasil dari si NFP itu teman-teman. Kemudian ada ini ada jobless claim. Nah jobless claim belum keluar, belum muncul di sini gitu. Oke. Lalu untuk news lagi ini jam 19.15 ya untuk ADP. Lalu 19.30 ada jobless claim, dan di jam 20.45 ya ini ada S&P Global Service PMI ya. Ini kalau kita lihat juga cukup bagus, tapi ya let's see hasilnya bagaimana. Dan di jam 9 malam, oh ini cukup banyak nih hari Kamis ya. Itu ada ISM Manufacturing PMI sama ISM Manufacturing Price gitu teman-teman. Ya, itu kita nanti lihat hasilnya bagaimana. Ini juga belum keluar semua untuk forecastnya gitu. Intinya kalau untuk NFP kita butuh dua data tersebut ya, ADP sama George Opening. Gitu. Kemudian di hari Jumatnya ya ini ada NFP ya. Sudah pasti ada NFP. Nah, NFP itu kalau kita lihat di sini ya, non-farm payroll di sini, lalu ada pendapatan rata-rata ya. Pendapatan rata-rata naik, NFP naik ya. Tapi ya let's see ya bagaimana. Ini kan baru forecast ya, belum data pasti ya gitu teman-teman ya. Lalu ada tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran turun ya. Memang kalau kita lihat dari forecast hasilnya ya dari si NFP ini bagus. Dan memang harusnya ya kalau memang ini forecastnya bagus ya, normalinya atau bahasa itu kayak kita bisa lah berekspektasi sedikit aja ke pasar ya kalau memang hasil job opening dan ADP itu bisa bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan in case job opening sama ADP kurang bagus ya, maka normalinya NFP juga kurang bagus gitu teman-teman gitu. Oke ya, let's see ini bagaimana hasilnya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Dan overall sih memang untuk saat ini ya zonanya tidak banyak yang berubah ya untuk si gold ini sendiri. Nah ini dia ada charge lagi, ini kan charge pertama, charge kedua, dan ini charge ketiga gitu. Dia nggak bentuk charge lagi nih gitu. Tapi ada nggak sih memang untuk area bossnya? Untuk boss ya ini dia belum terbentuk ya untuk boss ya gitu. Jadi memang secara struktur ini masih sama imbang untuk height-nya. Tapi dia membuat new low yang baru ya. Ini new low yang baru. Ini dia pullback dari area support ya. Ini resisten dia. Lalu kalau kita lihat memang kalau memang ini kan dia udah naik nih, turun lagi gitu kan nanti. Nah begitu dia bisa break dari di 2491 sampai 2488, ini baru akan terbentuk area boss yang baru teman-teman gitu. Jadi selama dia masih belum break ya, belum break di sini, itu belum ada bossnya sama sekali gitu teman-teman gitu. Dan nanti potensial dia akan bermain di sini gitu sambil nunggu NFP ya atau report tenaga kerja yang lainnya seperti George Opening, ADP, dan juga news nanti malam gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu sih ya. Nanti ini untuk mappingnya ya, kalian boleh copy ya, kalian boleh screenshot juga. Ini saya cukup lama di sini untuk kalian screenshot ya. Lalu untuk intraday support itu ada di 2475 sampai 2470 gitu teman-teman. Dan nanti untuk hari siang nanti ya, kita baru akan update kembali untuk OI data. Itu akan saya update di TikTok Jurnal Trading ID. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.